Pertama, pengertian syariah. Syariah adalah sebuah jalan yang ditetapkan Allah di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Allah sebagai syar'i atau pembuat hukum. Syariah meliputi beberapa unsur yaitu material, sumber, sifat, objek syariah, fungsi, dan kandungan syariah. Adapun tujuan dari syariah tidak lain dan tidak bukan adalah agar umat manusia tidak tersesat dalam hidup baik di dunia atau di akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 13. Berapa asal syariah sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran? A. Meniadakan kesempitan. B. Menyedikitkan beban taklif. C. Bertahap dalam menetapkan hukum. D. Sejalan dengan kemaslahatan manusia. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian pengertian fikih. Secara bahasa, fikih merupakan bentuk masdar dari kata faqiha yang artinya sama dengan al-ilmu dan al-fahmu. Secara etimologi, fikih artinya sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Secara material, fikih berisi tentang hukum syara yang amaliyah. Yang dimaksud hukum syara ialah hukum yang bersumber atau digali dari syariah. Amaliyah yang artinya perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkup fikih, yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah, hukum yang bertalian dengan muamalat, hukum munakoh yaitu atau hukum pernikahan, dan yang terakhir hukum jinayah atau hukum perdata. Selanjutnya pengertian usul fikih. Secara bahasa usul fikih terdiri dari dua unsur yaitu usul dan al-fiqh. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asl yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Menurut istilah yang digunakan oleh para ahli usul, yaitu suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Ruang lingkup ilmu usul fikih ini meliputi 1. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum. 2. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum. 3. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum. 4. Keadaan atau sesuatu yang akan menghalangi berlakunya hukum. 5. Masalah istinbat dan istidlal. 6. Masalah ra'yu, ijtihad, ittiba, dan taklid. Kemudian masalah adillah syariah. Antara syariah, fikih, dan usul fikih ini memiliki hubungan. Syariah, fikih, dan usul fikih memiliki hubungan prosesual yang artinya dalam pelaksanaan ijtihad maka ketiga hal ini saling berkaitan. Syariat adalah ketentuan Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Proses perincian atau penjelasan disebut dengan ijtihad atau istinbat. Proses ijtihad atau istinbat ini harus menggunakan kaidah dasar atau metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah-kaidah tersebut lazim dikenal dengan istilah usul fiqh dan disimpulkan bahwa usul fiqh adalah produk dari penggunaan usul fikih. Secara induktif dapat dijelaskan bahwa setiap fatwa atau ketetapan hukum Islam harus berdasarkan sumber syariah yaitu Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis ini digali dan ditemukan dengan menggunakan metode penetapan hukum Islam. Syariah berkedudukan sebagai sumber hukum, usul fiqh berfungsi sebagai alat penafsir terhadap kandungan syariah. Fikih adalah hasil ketetapan dari penafsiran terhadap kandungan syariah tersebut. Yang pertama yaitu fikih pada masa Rasulullah. Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi. Apabila penjelasan dari Nabi yang berbentuk sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum,
maka apa yang dikemukakan Nabi itu dapat disebut fikih atau lebih tepat disebut fikih sunnah. Kemudian fikih pada masa sahabat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, saat Abu Bakar menjadi khalifah, maka seluruh kegiatan keagamaan berada di tangannya. Di zamannya banyak masalah yang muncul seperti memerangi orang murtad, orang yang tidak mau bayar zakat, dan sebagainya. Ciri khas fikih pada masa Abu Bakar ialah penggunaan qiyas secara luas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat nas dan hadis tentang hukum terkait. Ijma dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum tersebut. Pada masa Umar bin Khattab banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh Islam, terutama yang menyangkut penaklukan daerah kekuatan Islam. Ijtihad Umar bin Khattab adalah termasuk orang yang sering berijtihad dalam bidang hukum fikih, sehingga saat pemerintahan Umar banyak yang dilakukannya melalui ijtihad tersebut. Ijtihad yang sering dilakukan Umar memberikan gambaran bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Dalam perjalanan sejarahnya, Umar banyak melakukan ijtihad untuk hukum sehingga fikih pada masanya berkembang dengan cepat. Kemudian masa Utsman bin Affan. Saat menjadi khalifah, Utsman bin Affan masih melanjutkan ekspansi Islam keluar wilayah sehingga diperolehnya wilayah-wilayah baru. Pada masanya juga terjadi ijtihad dalam bidang fikih, bahkan cenderung pada pendapat khalifah sebelumnya. Fikih pada masanya tidak begitu berkembang karena Utsman lebih memfokuskan pada perluasan daerah. Utsman ialah orang yang lemah lembut hingga hukum ia berpegang pada yang sudah ada. Yang terakhir, masa Ali bin Abi Thalib. Masa Ali sama dengan sebelumnya, di mana ia harus memberi perhatian kepada keamanan negara karena desakan pengikut Utsman untuk mengadili pembunuhan. Perlu dicatat bahwa sahabat Rasulullah sedikit meriwayatkan hadis, sangat sedikit, yaitu Abu Bakar 142 hadis, Umar 537 hadis, Utsman 146 hadis, dan Ali 586. Jumlahnya hanya 1411 hadis, dan ini kurang dari 2%. Masa Ali juga terjadi banyak ijtihad. Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat di sana. Di samping itu juga Ali sering juga menggunakan qiyas. Selanjutnya, masa Imam Mazhab fikih. Mazhab merupakan sebuah metode yang dibentuk oleh ulama melalui berbagai penelitian maupun pemikiran. Dalam mazhab fikih, kita mengenal yang namanya 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Imam Syafi'i, yang kedua mazhab Imam Maliki, yang ketiga mazhab Imam Hambali, dan yang terakhir mazhab Imam Hanafi. Keempat dasar mazhab tadi memiliki dasar-dasarnya masing-masing. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi. Berdasarkan kitabullah, as-sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyas, ihtisan, dan kebiasaan. Yang kedua, mazhab Imam Maliki. Berdasarkan pada kitabullah, as-sunnah, ijma, qiyas, atau masalul mursalah. Yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma, qiyas, dan istidlal. Dan yang terakhir, mazhab Imam Hambali berdasarkan nas, kitabullah, dan hadis sahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadis dhaif dan mursalah, dan yang terakhir yaitu qiyas. Yang terakhir yaitu masa kontemporer. Dalam bahasa Inggris, kontemporer adalah contemplate, artinya memandang, menimbang, atau memikirkan. Dalam KBBI, kontemporer diartikan dengan masa kini atau dewasa. Artinya kata kontemporer merupakan lawan dari kata klasik atau tradisional. Pada masa sekarang, perubahan sangat terasa karena semakin sulit untuk mengikuti pendapat yang telah dicetuskan oleh para ulama-ulama klasik. Adapun istilah hukum Islam kontemporer merupakan persamaan dari masail fikih, yaitu kajian fikih atas isu-isu kontemporer.
Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai buku yang secara khusus diberi judul Masalil Fiqhiyah atau Problematika Hukum Islam Kontemporer. Toharo diambil dari bahasa Arab yang artinya suci atau bersih. Menurut istilah, toharo adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terdapat pada badan. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas adalah kondisi yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu, misalnya sholat, membaca Al-Quran, atau untuk masuk masjid. Tahukah kalian apa saja macam-macam air untuk mensucikan diri? Macam-macam air bersuci ada 4. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Yang kedua, air mutanajis adalah air mutlak yang kemasukan najis. Air mutanajis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, air yang kemasukan najis itu berjumlah sedikit atau jumlahnya kurang dari 2 kula. Yang kedua, benda najis itu mengubah rasa, warna, dan bau air tersebut. Yang ketiga, air musyammas adalah air yang panas dengan sebab kena matahari dan berada di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak. Yang terakhir, air mustamal adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Selanjutnya, macam-macam najis. Macam-macam najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mughallazo atau najis berat. Yang kedua, najis mutawasito atau najis sedang. Yang ketiga, najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis mughallazo atau najis berat. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk ke dalam najis ini yaitu najis anjing dan babi. Cara menyucikannya terlebih dahulu dihilangkan wujud benda najis tersebut, kemudian dicuci bersih dengan air sampai 7 kali. Najis mutawasito atau najis sedang. Yang termasuk ke dalam najis ini yaitu kotoran manusia atau hewan seperti air kencing, nanah, darah, dan bangkai, serta benda-benda selain dari najis berat dan ringan. Para ulama membagi najis mutawasito ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang bendanya mempunyai wujud. Cara menyucikannya dengan menghilangkan zat atau bendanya terlebih dahulu sehingga unsur rasa, bau, dan warnanya hilang. Kemudian disiram dengan air sampai bersih. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis yang bendanya tidak berwujud seperti bekas kencing dan arak yang sudah kering. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh yang termasuk ke dalam najis ini seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air bersih pada benda yang terkena najis. Kata wudhu berasal dari kata al-wada'a yang bermakna al-hasan yaitu kebaikan, dan juga bermakna an-nazofah yaitu kebersihan. Wudhu merupakan ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota tertentu seperti wajah, tangan, dan kaki. Untuk tata cara berwudhu bisa dilihat dari tabel di atas. Kemudian rukun wudhu. A. Mengucapkan niat dalam hati. B. Membasuh seluruh muka dimulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai ke bawah dagu dan telinga kanan sampai telinga kiri. C. Membasuh kedua tangan sampai siku. D. Mengusap sebagian rambut kepala. Dan yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum menurut bahasa ialah menyengaja, sedangkan menurut syara artinya bersuci dari hadas kecil atau besar dengan mengusapkan tanah atau debu ke muka dan tangan sebagai pengganti air karena alasan tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Tayamum adalah
Keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan air atau untuk orang yang tidak bisa menggunakan air karena uzur tertentu yang bisa membahayakan jika ia menggunakan air. Tata cara tayamum bisa dilihat di tabel yang di samping. Syarat-syarat tayamum yaitu ada 4. Yang pertama, pada saat tidak menemukan air dengan catatan sudah berusaha. Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, menggunakan debu yang suci. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Dalam pelaksanaannya, mandi wajib ada yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ada juga yang hanya berlaku khusus bagi perempuan. Beberapa penyebab yang mewajibkan harus mandi wajib yaitu hubungan kelamin, keluar mani, meninggal kecuali syahid, haid, melahirkan anak, dan nifas. Fardu mandi wajib ada 2. 1. Niat. 2. Menyiramkan air ke seluruh tubuh. Sunah-sunah mandi wajib ada 5. 1. Memulai dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali. 2. Membasuh kemaluan. 3. Berwudu dengan sempurna seperti wudu yang dilakukan pada saat pelaksanaan sholat. Yang keempat, mengguyur kepala dengan air 3 kali sambil membilasi rambutnya hingga air meresap ke dalam kulit kepala. Terakhir, membasahi seluruh badan dengan cara membasahi tubuh bagian kanan lebih dahulu. Yang terakhir yaitu istinja. Istinja adalah istilah untuk membersihkan sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang kubul dan dubur dari tempat keluarnya najis tersebut, baik dengan air maupun dengan batu dan sejenisnya. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat adalah suatu perkara yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Syarat-syarat sholat ada 4. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Sholat di tempat yang suci. 4. Masuk waktu sholat dan menghadap kiblat. Adapun syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, baligh, dan berakal. Kemudian macam-macam sholat fardu. 1. Zuhur. 2. Asar. 3. Maghrib. 4. Isya. 5. Subuh. Macam-macam sholat sunnah yaitu sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat sesudah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat awabin, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat tasbih, sholat berangkat atau pulang bepergian, sholat idul fitri dan idul adha, sholat gerhana, sholat istisqa, dan yang terakhir sholat mutlak. Sholat jamak ialah mengerjakan sholat yang digabungkan. Maksudnya mengumpulkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu dengan syarat tertentu. Sholat fardu yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya tidak boleh digabungkan dengan sholat lain dan tidak pula menggabungkan sholat asar dan sholat maghrib. Sholat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan yaitu 1. Dalam perjalanan jauh minimal 81 km. 2. Perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. 3. Dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Sholat jamak ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama, jamak takdim, jamak yang didahulukan. Kedua, jamak takhir, jamak yang diakhiri. Sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2. Sholat fardu yang boleh diringkas yaitu zuhur, asar, dan isya. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Sholat jamak qashar ialah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas. Hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak qashar dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Audio Jungle.
Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah seorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah tergantung pada jenazahnya itu sendiri seperti apa. 1. Jenazah orang muslim. Muslim yang bukan syahid, adapun kewajiban yang harus kita lakukan: 1. Memandikan, mengafani, mensolati, dan memakamkan. Kemudian muslim yang syahid dunia atau syahid dunia akhirat, mayatnya haram dimandikan dan disolati, sehingga kewajiban merawatnya hanya meliputi menyempurnakan kafannya jika pakaian yang dipakainya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. 2. Memakamkan. Adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih, baik terlahir dalam keadaan hidup maupun mati, kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Terakhir, orang kafir. Dalam hal ini, orang kafir dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kafir zimmi. Hukum mensolati jenazah kafir adalah haram. Adapun hal yang harus dilakukan pada mayat kafir zimmi adalah mengafani dan memakamkan. Kedua, kafir harbi dan orang murtad. Pada dasarnya, tidak ada kewajiban apapun atas perawatan keduanya, hanya saja diperbolehkan untuk mengafani dan memakamkannya. Kemudian tata cara memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah. Memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan yaitu: jenazah itu orang muslim atau muslimah, anggota badannya masih utuh atau sebagian, keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Jenazah itu bukan mati syahid, karena orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan. Di samping itu, selain tidak boleh dimandikan, orang yang mati syahid juga tidak disolatkan. Jenazahnya langsung dikafani dan dikuburkan. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, yaitu muslim, berakal sehat dan baligh, berniat untuk memandikan jenazah, amanah, dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah merupakan proses membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih, yaitu menggunakan kain kafan. Dalam prosesnya terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, proses mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki yaitu 3 helai kain kafan, dan untuk perempuan menggunakan 5 helai kain kafan. Kemudian menyolati jenazah. Menyolati orang yang sudah meninggal mempunyai aturan tertentu yang berbeda dengan sholat yang biasanya. Di dalam sholat ini tidak ada ruku dan sujud. Sholat jenazah dilakukan sebanyak 4 kali takbir, yang dimana setiap takbir bacaannya berbeda. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya. Takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk mayit, takbir keempat berdoa seperti yang diajarkan Nabi SAW. Menguburkan jenazah. Dalam Islam, ketika ada yang meninggal dunia, tidak dibakar, dimumi dalam peti atau bentuk penyimpanan mayat lainnya. Namun dalam Islam, jenazah dikuburkan dalam tanah, karena memiliki makna bahwa manusia pada hakikatnya diciptakan dari tanah dan tentunya dikembalikan ke dalam tanah pula. Yang terakhir yaitu talqin mayit. Menurut istilah talqin, maknanya adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang hendak meninggal atau kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Hukum melaksanakan talqin yaitu sunnah. Setelah jenazah ditalqin, hendaknya beberapa orang tetap berada di kuburan untuk mendoakan jenazah agar ditetapkan imannya. Pengertian puasa. Kosakata saum atau syam dalam struktur bahasa Arab bermakna imsak atau menahan diri, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika mengisahkan tentang ibunda Nabi Isa yang diperintahkan untuk menahan diri dari berbicara dengan menggunakan kosakata saum. Definisi syam secara terminologi atau syariat adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat puasa ada 5. Yang pertama, beragama Islam. 2. Baligh atau dewasa. 3. Berakal sehat dan tidak dalam kondisi gila atau mabuk. 4. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa.
5. Orang yang bermukim atau tidak dalam safar. Kemudian sunnah puasa. Sunnah puasa ada 4. 1. Bersahur. 2. Mensegerakan berbuka. 3. Berbuka dengan kurma dan air. 4. Berdoa saat berbuka. Fardu puasa. Batas waktu yang disediakan syariat untuk berniat puasa Ramadan adalah sepanjang malam, yaitu sejak masuknya waktu maghrib sampai batas masuknya waktu subuh. Maka sepanjang niat puasa dilakukan pada batas waktu tersebut, maka niat itu dihitung sah. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 3, yaitu muntah dengan sengaja, bersetubuh atau jima, yang terakhir haid dan nifas. Kemudian puasa orang tua, orang hamil dan menyusui, serta orang musafir. Orang musafir ialah orang yang melakukan perjalanan. Orang tua, orang yang lanjut usia, tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena fisiknya sudah lemah. Terakhir, wanita hamil yang menyusui. Keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anak, atau diri dan anak. Jenis-jenis puasa fardu ada 3. 1. Puasa bulan Ramadan. 2. Puasa kafarat. 3. Puasa nazar. Kemudian jenis-jenis puasa sunnah. 1. Puasa hari Senin dan Kamis. 2. Puasa hari Arafah. 3. Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. 4. Puasa Nabi Daud. 5. Puasa bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan-bulan suci puasa pada hari Jumat secara tersendiri. 6. Puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. 7. Puasa pada hari Syak. Jenis-jenis puasa haram. 1. Istri puasa sunnah tanpa sepengetahuan dari suami atau suami tahu tapi tidak mengizinkan, kecuali apabila suami sedang tidak membutuhkan, seperti suami sedang bepergian atau sedang haji atau umroh. 2. Puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. 3. Puasa pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan hari ke-13 bulan Zulhijjah, kecuali untuk dam sebagai ganti dari penyembelihan kurban. 4. Puasa wanita haid atau nifas. 5. Puasa dar. Hikmah puasa ada 2, yaitu hikmah puasa bagi kesehatan fisik dan hikmah puasa bagi kesehatan psikis atau kejiwaan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang zakat. Pengertian zakat secara bahasa. Kata zakat memiliki arti keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Secara istilah, zakat ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hukum zakat. Hukum zakat ialah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitrah atau zakat badan, zakat mal atau zakat harta. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa dimakan dengan ukuran 1 sak atau 2,5 kg. Selain itu, dapat juga dibayarkan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Zakat mal dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, emas dan perak. 2. Tumbuh-tumbuhan. 3. Harta temuan. 4. Profesi. 5. Hewan ternak. Untuk emas dan perak, zakatnya bisa dikeluarkan jika sudah mencapai nisab 1 tahun. Emas, jika memiliki emas sudah mencapai 20 miskol atau 85 gram, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan untuk perak, jika sudah mencapai 200 dirham atau 595 gram, yang dikeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Untuk tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi 2, tanda hujan 10% dan yang kedua irigasi 5%. Jika semuanya sudah mencapai nisab 653 kg. Untuk zakat harta temuan dikeluarkan sebanyak 1/5 atau 20%. Sedangkan untuk profesi, zakat yang dikeluarkan sama dengan pengeluaran zakat emas. Kemudian hewan ternak. 1. Unta. Jika memiliki 5 unta, maka zakat yang dikeluarkan 1 kambing.
Jika memiliki 10, maka zakat yang dikeluarkan 2 kambing, dan seterusnya. Yang kedua, sapi. Jika kita memiliki 30 sapi, maka yang dikeluarkan zakatnya 1 anak sapi. Tetapi jika memiliki 40 sapi, maka yang dikeluarkan 1 sapi dewasa. 3 kambing. Jika memiliki 40 kambing, zakat yang dikeluarkan yaitu 1 kambing. Jika memiliki 121 kambing, zakat yang dikeluarkan 2 kambing, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu asnaf atau golongan penerima zakat. Golongan penerima zakat ini ada 8. Yang pertama fakir, 2 miskin, 3 amil zakat, 4 riqab, 5 mu'alaf, 6 gharim, 7 fisabilillah, 6 ibnu sabil.